Hati Jensen menghangat dan dia tidak menutupi apapun. Dengan cepat Elena melepas pakaian Jensen, dia melihat memar serta luka di tubuhnya, dia merasa kasihan dan dengan segera mengoleskan obat untuk Jensen. Hari berikutnya, setelah Jensen mengobati racun dan luka di tubuhnya, seolah dia telah terpisah dari Jianghu dan tidak ada perselisihan lagi. Meskipun beredar legenda dokter di Jianghu dan bahkan Jensen telah mendengarnya sendiri, keinginan terbesarnya saat ini adalah agar anak itu lahir dengan selamat. Apalagi setelah operasi pemburu, hidupnya memang jauh lebih damai. Setiap hari Jensen pergi ke aula Singlin dan rumah sakit Skat untuk membantu. Dia memiliki kehidupan yang sangat sibuk. Tentu saja, dia juga bersiap untuk pindah. Saat dia bekerja di aula Singlin, Jensen diam-diam meratapi keinginannya pada masa lalu yaitu meneruskan pengobatan tradisional, tetapi kemudian dia kehilangan segalanya karena banyak hal. Tentu saja, pengobatan tradisional sekarang sangat terkenal, setidaknya Jensen sudah mengambil langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah membuat pengobatan tradisional bisa menjadi terkenal di seluruh dunia. Grup aliansi bisnis Senlena juga berada di jalurnya, dengan produk utamanya yang sangat terkenal di dunia. Meski di keseharian terlihat damai, Jensen masih bisa mendeteksi arus bawah yang bergejolak. Untuk saat ini, tidak akan ada yang terjadi di Huaxia. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi luar negeri. Terlebih lagi grup aliansi Senlena telah mendunia, tidak dapat dihindari pasti akan menjadi pusat perhatian. Salah satunya adalah grup teknologi global mereka pasti tidak akan pernah melepaskan. Benar saja, hari ini Natasha menelepon. Jensen, situasinya sedikit bermasalah. Sistem grup aliansi Senlena telah runtuh. Grup aliansi Senlena adalah aliansi bisnis dan sistem ini dibuat oleh Elisa, termasuk rumah sakit Skat, aula Singlin, ditambah produksi, properti, inventaris dan bahkan informasi personel grup aliansi Senlena. Begitu runtuh, akan sulit bagi grup aliansi Senlena untuk beroperasi dan bahkan aula Singlin juga akan terpengaruh. Apa yang terjadi? Jensen mengerutkan keningnya. Benar saja, ada seseorang masih melakukannya, tetapi dia tidak menyangka dia benar-benar melakukannya dari internet. Lebih jelasnya, Elisa dan yang lainnya sedang menyelidikinya. Kalau kamu punya waktu, datanglah ke perusahaan, kata Natasha. Jensen mengangguk dan memanggil Elena untuk pergi ke perusahaan bersama. Lagi pula, Elena belum pernah ke perusahaan setelah aliansi bisnis dibentuk. Selain itu, kalau ingin menemaninya, dia harus membawanya pergi. 10 menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz berhenti di kantor pusat grup aliansi Senlena dan Jensen membantu Elena keluar dari mobil. Jensen, perutku belum besar, kamu tidak perlu memapahku. Suasana hati Elena sedang baik, terutama karena Jensen sering menemaninya akhir-akhir ini. Selanjutnya, dia menatap kantor pusat grup aliansi Senlena dan tidak bisa untuk menarik napas karena terkejut. Apa ini industri keluarga kita? Ya. Aku tidak tahu berapa nilai pasarnya, tetapi saat ini industri ini merupakan salah satu dari 10 industri teratas di Huaxia. Jensen berkata sambil menarik Elena memasuki gedung grup aliansi Senlena. Elena berbalik menatap Jensen. Matanya sangat terkejut. Apa yang telah dilakukan Jensen selama ini? Presdir Jensen. Nyonya. Pejabat senior dari aliansi bisnis tahu bahwa Jensen akan datang dan telah menunggu sejak lama. Mereka menyapanya dengan sopan. Jensen, kamu di sini. Charlie juga dengan cepat menghampiri mereka, membawa Jensen dan mereka menaiki lift pergi ke lantai paling atas. Tampan sekali, oh, itu presdir kita. Aku tidak menyangka dia masih sangat muda. Ada video tentang dia di TV dan internet, tapi orang yang sebenarnya lebih tampan daripada di TV. Presdir Jensen adalah ketua asosiasi pengobatan tradisional. Dia juga merupakan 10 besar anak muda paling luar biasa di Huaxia. Aku iri padanya. Dia memiliki ketampanan, bakat dan bahkan kaya raya. Kalau saja aku bisa menikah dengannya. Berhenti bermimpi. Apa kamu melihat wanita cantik barusan? Katanya dia adalah istri Presdir Jensen. Dia sangat cantik, bukan? Banyak yang bergosip di aula dan bagi banyak orang, Jensen adalah legenda. Pada saat ini, di dalam lift, Charlie tersenyum dan melaporkan situasinya. Sistem grup itu runtuh tadi malam dan operasi seluruh grup terganggu. Tapi,
Para programmer grup sudah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan server dan mencoba memulihkan operasi malam ini, kalau tidak kita akan rugi besar. Sistem, apakah dampaknya benar-benar sebesar itu? Meskipun Elena mempelajari komputer kuno dalam sistem militer, dia masih belum terbiasa dengan komputer dan merasa bahwa itu hanya sebuah sistem. Nyonya Elena, sekarang adalah era 5G. Semua bisnis dilakukan secara online. Rusaknya sistem sama saja dengan bangkrutnya toko kita. Ini yang kedua, dan yang paling penting adalah informasi kita mungkin bisa bocor. Charlie menjelaskan, misalnya, siapa pemegang saham, rencana grup berikutnya dan bahkan data kerahasiaan produk, DLL. Elena akhirnya tahu keseriusan masalah ini. Jensen juga sudah mempelajari pengetahuan komputer. Dia telah berlatih di militer untuk waktu yang singkat. Dia bertanya, di mana server kita? Ada di seluruh negeri, tapi server terbesar ada di daerah selatan yaitu di dasar Danau Bintang. Itu diletakkan di dasar danau? Elena terkejut. Charlie tersenyum dan mengangguk. Karena server kita terlalu besar dan terlalu banyak data yang berjalan, diletakkan di dasar danau bisa mendinginkannya. Saat dia berbicara, pintu lift terbuka. Charlie membawa Jensen dan yang lainnya ke ruang rapat. Di dalam ruang rapat itu terdapat semua pemegang saham aliansi bisnis, seperti Fadlan, Patricia dari keluarga Fang dan orang-orang dari keluarga Yuan. Mereka menyapa Jensen satu persatu saat melihatnya. Jensen, kamu di sini. Natasha, Naura, Diana dan yang lainnya sangat sibuk. Setelah melihat Elena, mereka semua berlari menghampirinya dengan gembira. Kakak, kenapa kamu tidak tinggal di rumah? Kamu datang ke sini. Diana memegang tangan Elena. Sejak dia bekerja di grup aliansi Senlena, dia juga mengabdikan dirinya untuk pekerjaan dan menjadi wanita gila kerja. Bosan kalau di rumah terus. Selain itu, banyak berjalan-jalan baik untuk janin, kata Elena sambil tertawa. Aku tidak percaya. Kamu pasti takut kakak ipar tidak jujur dan mengawasinya, kata Diana. Jensen yang berada di sampingnya diam-diam merasa malu. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, bagaimana situasinya sekarang? Ini sedang diperbaiki segera, tetapi sistem perdagangan luar negeri sudah diaktifkan sementara dan telah dibuka. Natasha berkata, dugaan awal adalah beberapa karyawan dalam grup itu bermain game web dan terinfeksi virus. Virus apa yang begitu kuat sehingga firewall grup tidak dapat menghentikannya? Jensen mengerutkan keningnya. Virus ini sungguh luar biasa. Ini telah menembus banyak antivirus. Setelah komputer terkena virus, itu akan menyebar ke seluruh sistem hanya dalam 1 menit. Natasha berkata, tapi Elisa bekerja lembur untuk memeriksa virusnya. Seharusnya ini akan segera dipulihkan. Pada saat itu, telepon berdering. Natasha mengangkatnya dan tersenyum, baiklah, Elisa mengatakan bahwa virusnya telah diselesaikan dan sistem sudah mulai bisa dimulai kembali. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Jensen mengangguk kecil, tetapi kembali mengerutkan keningnya, berapa lama sistem kita rusak? Apakah bisa menjamin hilangnya data beberapa waktu ini? Aku tidak tahu soal ini. Aku harus bertanya pada Elisa untuk lebih jelasnya. Ayo temui Elisa. Sekarang setelah sistem dipulihkan, sistem ditangani oleh Kak Natasha dan yang lainnya. Jensen membawa Elena dan bergegas ke Dragon Hall. Di dalam mobil, Elena menghela napas, sepertinya aku bertambah tua. Satu sistem memiliki dampak yang begitu besar. Pertas itu benar-benar super ajaib. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya trik kecil. Tidak peduli seberapa kuat seorang peretas, kendalinya hanyalah di internet. Itu masih hal duniawi, tidak layak disebut seperti itu. Elena mengangguk setuju dengan perkataan Jensen. Setelah pergi ke sekte tersembunyi, banyak hal yang jauh lebih ringan. Misalnya, peretas, tidak peduli seberapa hebat kamu, di hadapan orang-orang dengan keterampilan yang tinggi, kamu tetap harus mengakui kekalahan. Hanya saja para peretas sangat tersembunyi. Bahkan jika mereka memiliki keterampilan yang tinggi, mereka tidak dapat menemukan satu sama lain bahkan kalau mereka tidak mengerti komputer. Tidak lama kemudian, Jensen membawa Elena memasuki klub Dragon Hall, menaiki lift dan turun ke bawah. Lift dilapisi kaca transparan di semua sisi, dan karakteristik setiap lantai dapat terlihat. Metode pelatihan pasukan khusus. Senjata dengan teknologi terbaru,
Itu tank dan helikopter. Begitu banyak ahli. Melihat semuanya di luar melalui kaca, Elena kembali terkejut. Ini adalah Dragon Hall yang diciptakan Jensen? Kombinasi teknologi tinggi dan seni bela diri kuno adalah kekuatan besar. Setelah lift sampai di lantai paling bawah, Jensen menggandeng tangan Elena dan berjalan keluar. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya Jensen menunjukkan pada Elena kekuatan yang diciptakannya sejak kembali ke rumah. Tuan Jensen, Nyonya. Lantai bawah sangat besar, dengan hewan, tanaman dan matahari tiruan, membuat orang merasa seperti berada di alam liar. Elena bahkan mendengar suara air terjun, seolah-olah ada air terjun besar di kejauhan. Melihat orang-orang di depan, mungkin ada ratusan dari mereka, semuanya adalah para ahli. Di antara mereka, 50% telah mencapai tingkat transcendent dan beberapa telah mencapai ranah celestial. Elena kembali tersentak. Jensen, kapan dia memiliki bawahan yang kuat seperti itu? Ini adalah istriku. Jensen memperkenalkannya pada semua orang. Dion, Fischal, Desmond dan yang lainnya dengan cepat mengenali Elena. Mereka semua tahu jika Jensen paling memperhatikan nona ini. Bagaimana situasinya? Jensen menatap panah dan bertanya. Saat ini, Elisa dan yang lainnya masih menyelidiki dan melacak, kata panah. Bawa aku ke sana. Panah langsung membawa Jensen dan mereka berdua menuju ke dalam. Ada sebuah ruangan di samping. Setelah membuka pintu, ruangan itu seluas aula dan sejumlah besar layar menunjukkan gambar pengoperasian ulang. Elena melihat. Bukankah ini gambar ibu kota? Bahkan dia melihat gambar di sekitar keluarga Miller dan grup aliansi Senlena. Jensen, ini. Elena terkejut. Ini adalah sistem intelijen Dragon Hall. Segala sesuatu di ibu kota dikendalikan, dan intelijen kami juga dibagi dengan wilayah militer Huasia Utara. Dengan kata lain, kita juga bekerja untuk militer. Jensen tersenyum dan berkata, tapi, kita akan segera dipindahkan. Setengah bulan kemudian, kita akan dipindahkan ke kota selatan. Lagi pula, di bawah kepemimpinan terkuat, kita tidak bisa bertindak terlalu jauh. Elena akhirnya mengerti mengapa Jensen selalu tahu sebelum bahaya tiba. Sistem intelijen ini seperti mata yang ada di langit. Lebih jauh ke depan, hanya melihat sekelompok orang duduk di depan komputer, mengetik di keyboard. Brengsek, ada program tidak dikenal menyerang terus-menerus. Siapa yang begitu berani menyerang rumah kita ke segala arah? Pertahankan, Cosmos, di mana perangkat lunak antivirus baru yang kamu buat? Tidak ada gunanya. Aku tersingkir sekaligus. Sekarang aku harus segera mematikan fungsi email karyawan agar tidak terkena virus. Jess, bagaimana situasi di sana? Apa kamu sudah melacak siapa yang menyerang kita? Ada begitu banyak orang yang menyerang kita sehingga kita tidak tahu mana yang harus dilacak. Orang-orang ini semuanya masih sangat muda dan jorok. Di lantai penuh dengan puntung rokok dan botol cola. Mereka juga orang-orang dari Dragon Hall, jenius komputer yang ditemukan Elisa di seluruh negeri. Wow, cantik sekali. Elisa, wanita ini bahkan lebih cantik darimu. Tidak, aku ingin bertanya apa dia mau jadi pacarku. Tiba-tiba, seorang pemuda dengan wajah penuh jenggot dan rambut seperti sarang burung berdiri dengan gembira saat melihat Elena. Elisa dan yang lainnya bereaksi, terutama Elisa. Ekspresinya langsung berubah dan dia berlari untuk menendang pemuda itu. Reza, sialan, kamu mau cari mati? Elisa pernah melihat Elena di kota Asmenia dan tahu bahwa dia adalah wanita Jensen. Tidak boleh ada yang tidak sopan padanya. Reza merayunya dan itu sama dengan cari mati. Elisa, kenapa kamu menendangku? Kamu tidak mengizinkan aku mengejar wanita lain. Apa kamu cemburu? Aku tidak peduli. Wanita ini, aku mau mengejarnya, aku kaya. Aku tampan dan aku bahkan berbakat. Aku tidak percaya dia tidak akan tergoda. Pemuda bernama Reza itu berdiri dan terlihat gusar. Dia kemudian menatap ke arah Jensen lagi, kamu pacarnya? Katakan padaku, berapa banyak yang kamu mau untuk menyerahkan pacarmu? Saudaraku, aku punya segalanya. Dia berada di Dragon Hall dan pasti tahu berapa banyak ahli yang ada di Dragon Hall. Apalagi para ahli ini juga bisa dikerahkan olehnya. Sedangkan untuk uang. Bekerja untuk Dragon Hall, uang bukanlah masalah. Bos sangat murah hati. Elisa hampir menusuk Reza sampai mati dengan pisau dan meraung. Dia adalah bos. Semua orang terdiam.
Tanpa memedulikan apakah mereka merokok, menggigit pinang, atau meminum cola, semua pemuda dan pemudi menatap Jensen. Bos Dragon Hall. Legenda mengatakan bahwa dia adalah sosok legendaris. Mereka semua tahu bahwa Dragon Hall sangat kuat, tetapi keberadaan yang begitu kuat dikendalikan oleh satu orang bos saja. Ini menunjukkan betapa menakutkannya sang bos. Bos. Sudut mulut Reza bergetar dan dia sedikit panik. Dragon Hall memiliki berbagai legenda tentang bos. Legenda mengatakan bahwa bos pandai dalam pengobatan, bisnis dan bahkan berkelahi. Dikatakan bahwa kalau semua Master Dragon Hall digabungkan bukanlah tandingan bos. Dan dia tahu lebih baik dari siapapun seberapa kemampuan orang-orang Dragon Hall. Minta maaf cepat. Elisa memarahinya. Oh iya, maaf. Reza dengan cepat menundukkan kepalanya dan meminta maaf, lalu menatap Elena, menebak bahwa wanita cantik ini pasti istri bos. Astaga, aku benar-benar menggoda istri bos? Jensen menatap Reza dingin, bersihkan seluruh Dragon Hall selama 1 bulan. Selama itu, kalau ada puntung rokok di lantai, waktunya akan diperpanjang selama 1 bulan. Selama kebersihannya tidak sesuai standar, maka akan diperpanjang lagi. Apa kamu bisa melakukannya? Aku menjaga kebersihan. Reza membeku. Orang-orang ini masih muda dan telah dimanjakan oleh keluarga mereka sejak kecil seperti putri dan pangeran. Kapan mereka pernah menjaga kebersihan? Kenapa kamu melamun? Cepat jawab, bos. Elisa menendang Reza. Janji. Reza hampir menangis. Lakukan sekarang. Jensen kembali berucap. Reza melihat puntung rokok dan kaleng cola di lantai dan bergegas mengambilnya. Benar-benar tidak adil. Dia tidak tahu bahwa itu adalah istri dari bos, tetapi dia dihukum seperti ini. Bos itu memang kejam. Menurut Elisa, bos memang tinggal di rumah istrinya, tapi dia mencintai istrinya. Memang rumor itu benar adanya. Pak Jensen, mengapa kamu begitu punya banyak waktu untuk mengunjungiku? Elisa berinisiatif untuk menggandeng tangan Jensen, dan berkata dengan manis. Tindakan ini memprovokasi Elena. Ia adalah seorang penyihir kecil di kota Asmenia dan dia selalu menyukai Jensen, bahkan dia datang ke ibu kota. Elena melirik Jensen dan tidak ambil pusing dengan gadis kecil itu. Diam-diam Jensen merasa malu. Dia hanya menganggap Elisa sebagai adik perempuannya, sama seperti Monica, gadis kecil yang memberontak. Jensen tidak tahan dengan gadis kecil seperti dia. Apa kamu sudah mengetahui siapa yang menyerang kita? Lalu, selama sistem kita runtuh, apakah ada data yang hilang? Tanya Jensen sambil menatap komputer.